Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang random access memory. Kita kemarin sudah membicarakan bagaimana kalau sel-sel ini kita kaskadakan maka membentuk matriks seperti ini. Bila ini yang dibuka, maka data yang di sini akan masuk ke sini. Kalau ini yang dibuka, maka data yang di sini akan keluar. Nah, sekarang timbul masalah. Apabila kedua-duanya dibuka, maka akan bertabrakan. Data yang dari luar masuk, data yang dari sini juga keluar ke sini. Maka akan terjadi tabrakan. Bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan? Maka orang menambahkan lagi satu rangkaian di sini. Kita ambil, misalkan saja 2 memori saja sebagai contoh, seperti ini. Ini ada 2 memori, 2 sel memori. Kita bikin rangkaian seperti ini. Yang di sini sama seperti ini, maka saya tulis idem di sini. Sekarang misalkan di sini ada data yang berupa 1 di sini, angka 1 di sini. Sini 0, sini 0. Maka sini lari ke sini, masuk ke sini, maka di sini masukannya jadi 00, keluarannya 0. Kalau di sini 0, yang sini 0 jadi 1, akhirnya keluarannya 00. Memori yang di sini tidak bisa keluar, data yang di luar pun juga tidak bisa masuk. Sekarang kalau kita rubah, ini kita bikin 1, maka di sini 1, sini 0, keluarannya tetap 0, 0. Kembali tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Nah, sekarang kalau ini yang kita bikin 1, maka 1, 1, sini akan 1, 1, keluaran di sini jadi 1. Di sini, karena di sini dibalik 0, sini tetap 0, maka tidak bisa keluar. Tapi karena sini 1, maka nilai di 1 di sini akan dimasukkan ke situ. Oke? Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kalau di sini dirubah jadi 0, tadinya sini 1, ini yang jadi 1, tapi kalau di sini dirubah 0, maka sini yang 1, artinya pintu keluar yang dibuka, pintu masuk ditutup. Nah, maka nilai di sini akan dikeluarkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di sini 1 masuk, kalau di sini 0 keluar. Berarti ini sebagai kontrol masuk atau keluar. Sedangkan ini adalah untuk memilih memori mana yang dikeluarkan maupun dimasukkan. Kalau misalkan ini kita rubah di sini, misalkan, maka yang inilah yang dikeluarkan ke situ. Sedangkan ini adalah untuk kalau 0 keluar, 0 ini mirip O itu out, ya, berarti untuk keluar. Kalau 1 mirip I, itu adalah in, untuk masuk. Nah, seperti ini yang dipilih memori ini, maka data di sini yang dikeluarkan. Oke. Keluar masuk, kontrol keluar masuk. Sedangkan yang bawah sini adalah untuk memilih memori yang mana yang kita pilih. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, rangkaian yang seperti ini sudah kita tidak usah mikir lagi. Kita sederhanakan jadi gini. Yang jelas ini untuk kalau 0 keluar, kalau 1 masuk. Ini untuk memilih memorinya. Oke. Sekarang kita kaskadakan semuanya. Nah, kita tahu ini adalah untuk memilih memori yang mana?
sedangkan sini adalah untuk kontrol keluar atau masuk. Biasanya dalam memori disebut read dan write. Read itu dibaca, ada garis di atasnya, ini artinya adalah dibalik. Berarti read harus bernilai 0. Kalau 0 baru bisa dibaca, nilai di sini bisa dibaca. Sedangkan W tidak di garis atasnya berarti bernilai 1. Kalau dikasih 1 baru dia bisa dituliskan di memori di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Misalkan di sini dikasih 0, sini dipilih, maka data di sinilah yang dikeluarkan ke sini, ke bus data. Nah, kemudian kalau ini yang dipilih, maka data yang di sinilah yang dikeluarkan ke sini. Lanjutnya, kalau ini dikasih 1, berarti bukan dikeluarkan, tapi data ini yang dimasukkan ke sini. Nilai di sini akan sama dengan yang ada di bus data, yang ada di luar sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau situ yang dipilih, ini yang dipilih, maka data di sini dimasukkan ke sini. Bisa dipahami? Selanjutnya orang untuk memilih di sini, memori di sini. Ini mungkin bisa dikasih satu-satu semuanya, akhirnya bisa masuk semuanya, bisa keluar semuanya. Padahal yang dikehendaki, yang dipilih hanya satu saja, satu sel memori saja, satu baris memori ini saja. Gimana supaya tidak tempok dan juga di sini kabel-kabelnya bisa disederhanakan? Maka orang memasang di sini yaitu decoder. Kita ingat kembali decoder. Misalkan contohnya ini ada decoder, ada encoder ya, encoder 2/4. Nah, rangkaiannya seperti ini, bisa dibuka lagi bagaimana encoder dan decoder. Misalkan masukannya 0, 0, maka yang keluar adalah yang sini. Apabila 0, 1, maka yang keluar adalah di sini. Apabila 1, 0, maka yang dipilih adalah yang ini. Apabila 1, 1, maka yang dipilih adalah yang di sini. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini kita pasang di memori kita. Misalkan ini kita ambil contoh saja, decoder 3/8. Maka dengan cuma 3 kabel saja, kita bisa mengakses 8 kolom memori. Sedangkan read dan write-nya tetap dijadikan 1 di sini. Selanjutnya, karena ini adalah untuk mengalamati memori yang dipilih, ini disebut sebagai bus alamat atau address bus. Sedangkan di sini yang mengeluarkan data, maka disebut sebagai data bus atau bus data. Oke. Sedangkan ini sebagai kontrol untuk menulis atau membaca. Oke, selanjutnya. Nah, di pasaran bentuknya jadi seperti ini. Dalam kenyataannya, di sini misalkan kita ambil salah satu contoh memori. Di sini ada D0 sampai D7. Artinya di sini D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ada 8 bus data. Ada 8 saluran data. Sedangkan alamat di sini ada A0 sampai A15. Address ke 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai A15 di sini. Ini sudah didekode kan? Nah, jadi kita bisa menghitung berapa kolom memori yang ada di dalam sini. Kalau tadi 2 saja bisa ke 4, 3 bisa ke 8, 4 bisa ke 16, tentu 5 bisa ke 32 sampai 16. Nah, misalkan sampai 8 itu sudah 256 alamat. Nah, kalau lebih lagi dilipatkan 2 pangkat N. 2 pangkat N alamat yang ada di dalam memori sini. Kemudian di sini read dan write, ada lagi kabelnya read dan write. Ini seharusnya R-nya digaris ya.
read dan write. Selanjutnya semuanya sel-sel memori tadi dipasang reset. Jadi resetnya dijadikan 1 di sini. Kalau ini dibikin 1, maka seluruhnya akan bernilai 0. Ini digunakan untuk mereset. Nah, kemudian chip select. Chip select ini seperti memilih chip ini, memilih memori ini. Kalau ini bernilai 1, maka IC yang inilah yang dipilih. Kalau 0, berarti bukan IC ini yang dipilih. Ini digunakan untuk menggabungkan beberapa memori. Beberapa memori dikaskadakan jadi 1. Oke. Dari 1 memori ini, 1 IC memori ini biasanya digabungkan dengan memori-memori lain membentuk satu rangkaian memori seperti gambar berikut ini. Nah, seperti ini. Ini memori pertama, memori kedua, memori ketiga. Datanya dihubungkan jadi 1. Sini misalkan D0 dihubungkan di sini dapat D0 di sini, dihubungkan lagi dapat D0 di sini. Sedangkan alamat juga seperti itu. Nah, datanya dihubungkan seperti ini. Sehingga banyak sekali di sini kabel-kabel yang lewat di sini. Oke. Untuk meringkas supaya tidak terlalu banyak kabel, maka orang dalam menggambarkannya dibikin 1 blok aja. Nah, seperti ini, digaris 8, artinya ini adalah isinya 8 kabel. Disebut bus data karena di sini untuk data tadi. Panah ke atas, panah ke bawah, ini artinya data tadi bisa dibaca maupun bisa dimasukkan ke sini atau ditulis ke dalam memori. Reset dijadikan 1 semuanya, sehingga kalau sekali direset seluruh memori akan bernilai 0. Read write dijadikan 1 semuanya. Nah, kemudian chip select ini dimasukkan dalam alamat. Jadi dikode-kodekan lagi dari alamat yang tertinggi kemudian ke chip-chip ini semuanya. Nah, kemudian ada lagi bus alamat, ini pun dijadikan 1 semuanya. Yang membedakan adalah chip select ini tadi. Misalkan alamat ke 0, sini ke 0, sini ke 0, sini ke 0. Tapi yang di select pakai chip select hanyalah sini, berarti 0 yang ada di sini, bukan yang di sini. Ini yang ditulis atau dikeluarkan. Nah, selanjutnya read write ini disebut bus control, ini bus alamat, ini bus data. Nah, demikianlah prinsipnya random access memory. Silahkan diulang-ulang, kalau belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.